Orang yang punya spirit doll sebenarnya are they kind of person that lonely atau enggak juga? Nah, ini ada dua sebenarnya sekarang. Beneran dia lonely atau dia mau cari sensasi? Lu sebagai psikolog melihat tren ini lu khawatir. Alasannya? Khawatir karena gini, oke, ketika kita menghadirkan sesuatu yang baru, kita harus tahu bahwa itu menimbulkan impact kepada jutaan follower kita. Oke, ya. Kita tahu berhenti, follower kita belum tentu. Sampai ada kasusnya menikah dengan boneka yang lo tahu? Ada di beberapa negara ya, kalau di Indonesia aku belum Iya. kasusnya ya. Gitu. Karena ngerasa lebih nyaman ternyata sama boneka gitu. Karena nggak ada tuntutan, nggak pernah nyakitin. Kalau sama manusia, Iya. akan latar belakang kekecewaan. Hai guys, sore hari ini aku lagi bersama dengan Cika. Ini adalah Cika. Ini tuh spirit doll aku guys. Aku tuh sekarang punya spirit doll karena kan aku pengen bukan aku kesepian, tapi aku pengen ikut-ikutan aja. Karena kan sekarang lagi viral, aku juga ikut. Kayaknya kalau aku nggak ikut tuh aku kayak gimana sih, kayak nggak ikutan tune in gitu dengan tren yang sekarang. Jadi Cika ini sahabat aku sekarang, kan suami aku kan lagi jauh. Jadi aku nggak kesepian karena ada Cika, spirit doll aku. Cocok nggak? Ini kayak bukan spirit doll. Ini kayak mainan Bo, kita dong. ini bukan spirit doll ya, Nek. Jadi ini guys, ini bukan, aku tuh pengen ikutan spirit doll, tapi gue mau nanya-nanya dulu sama Intan nih. By the way udah ada Intan Erlita 1, 2, 3 jam semuanya. 1, 2, 3 jawab semuanya. Intan Erlita, seorang psikolog muda ya kan. Ini bukan spirit doll, ini itu adalah boneka yang aku beli di Pasar Gembrong. Aku jujur deh. Ntar kalau kita taruh dulu ya. Oke. Tapi beneran aku penasaran nih sama spirit doll sekarang yang lagi viral. That is why gue datang ke sahabat lama Intan Erlita yang sudah berteman lama sama gue, dan juga seorang psikolog yang banyak juga membantu anak-anak muda ya. Because you are psikolog, jadi kita akan melihatnya dari segi psikologinya seperti apa gitu, psikologi seperti apa. Orang yang punya spirit doll sebenarnya are they kind of person that lonely atau enggak juga? Nah, ini ada dua sebenarnya sekarang. Beneran dia lonely atau dia mau cari sensasi. Oke. Nah, jadi ada dua nih. Tapi sebenarnya kita balik dulu nih ya. Kenapa Yeah. sih orang-orang sampai usia dewasa masih suka sama boneka? Yeah, Kita yeah. tahu ini mainan Anak kecil, ya. betul. Kalau waktu anak-anak itu kan mereka memang punya daya imajinasi. Ya enggak? Waktu kecil kita dulu kita main boneka seolah-olah kita kayak ibu gitu, kasih minum ke anaknya, ya nggak Yeah. sih, main rumah-rumahan gitu. Yeah. Tapi normalnya berjalan seiring usia, Ya. hilang tuh, ya kan? Kesian di sini, Bo. Kayak kepanggang panas taruh sini gue aja ya deh. Jadi dengan dulu kita taunya bahwa ini adalah ini kan mainan anak kecil. Betul. Tapi ternyata orang dewasa pun banyak yang masih memainkan. Banyak yang mainkan. Sebenarnya Iya. normal nggak sih? Normal ketika semuanya di batas normal, hanya koleksi. Oke, Kemudian mungkin dia punya, ini boneka masa kecil gue. Iya, banyak iya, iya. kenangannya disimpan. Memori ya. Itu normal. Iya. Menjadi nggak normal ketika diperlakukan seperti makhluk hidup. Lalu timbul pertanyaan, Ya. kenapa nih dia memperlakukan seperti makhluk hidup? Karena pada dasarnya boneka of course benda mati. Betul. Dan dia boneka. Oke. Ketika akhirnya misalnya, buat aku ini nggak bisa, ini teman hidup aku, Oke. gitu kan, ini adalah segalanya buat aku. Ntar dulu, berarti ini ada apa nih? Karena normalnya manusia itu membutuhkan manusia lainnya Untuk Gomel. bersosialisasi. Yes, Ya. butuh lu buat ngobrol, Iya, buat iya, curhat misalnya, iya, gitu iya, kan. iya. Atau misalnya gue butuh orang lain yang buat curhat. Ketika dia nggak bisa berkomunikasi sama manusia, kemudian dia merasa bahwa dia bisanya dengan benda mati, pertanyaannya adalah ada apa dengan kondisi mental orang tersebut? Oke, berarti tidak selalu bahwa orang yang memiliki boneka itu dianggap sebagai makhluk hidup, tidak selalu dalam kondisi dianya kesepian, nggak selalu seperti itu ya? Nggak Oke, selalu. right. Kita lihat gini dulu, bagaimana dia memperlakukan boneka itu. Kalau hanya Ya. sebatas kayak oke untuk koleksi apa segala macam, oke, nggak Ya, apa-apa, ya. berarti dia normal. Tapi ketika sudah di luar batas orang normal, Ya. ini yang harus jadi pertanyaan. Oh, I see. Tapi Kenapa kadang- nih gitu? Yes, Ya. Tapi kadang-kadang orang itu nggak menyadari, Mel. Dia Oh, menyadari bahwa dia salah, dia merasa benar. oke. Tapi orang sekitarnya itu pasti tahu. Oke. Ini nggak benar itu. Cuman dilalahnya, kok ya nggak bisa orang sekitarnya mengingatkan orang itu.
Oke, tapi terlepas dari benar atau salahnya, kita tidak akan ngejudge di sini ya Tan gitu. Tapi lu hanya memberikan ini dari segi psikologisnya sebenarnya seperti apa sih? Karena kan gini, pada saat sekarang ini lagi tren sepertinya. Karena kenapa gue bilang tren? Karena dulu tuh orang juga punya banyak boneka, punya banyak koleksi boneka. Tapi tiba-tiba mungkin udah banyak yang punya spirited doll, tapi sekarang kan out of sudden tiba-tiba it's like everywhere, boom gitu kan. Berarti bisa dibilang bahwa ini something went viral and then banyak yang ngikutin dan akhirnya menjadi tren gitu. Nah, sebenarnya untuk si spirited doll ini sejauh mana sih sebetulnya kita tuh dianggap ibaratnya masih oke gitu untuk terutama orang dewasa gitu ya memainkan si boneka ini. Oke. Kan ada yang kasih makan, tapi kan waktu zaman kita kecil juga ngasih makan Tan. Iya, sebenarnya kayak boneka sekarang kan ada kan yang dikasih makan terus nanti Keluar, ya, kan, iya, itu iya. nggak apa-apa. Tapi gini dulu, itu hanya sebatas untuk fun. Oh, it's only for fun. Oke. Tapi ketika akhirnya misalnya boneka itu nggak sengaja jatuh, terus dia marah ke yang ngejatuhinnya. As if emang this is alive gitu ya. Ini anak gue, lu tau nggak sih? Bahkan marahnya bisa seolah-olah itu benar-benar anaknya dia. Pertama itu udah jadi sinyal. Kok kenapa dia memperlakukan ini berlebih gitu? Kedua adalah batasan norma jadi boleh nggak sih kita punya boneka? Boleh. Boleh. Tapi jangan dijadikan keyakinan. Nah, yang menjadi masalah adalah gini. Gue tuh merasa jadi banyak beruntung ketika punya boneka ini. Nah, Oh, jadi ngerasa this doll brings me so much luck gitu. karena kan dinamakan spirit doll itu karena dia gini, dari yang aku baca ya menjadi viral yang menjadi viral gitu. Banyak orang membeli itu dengan harga yang nggak murah loh, Mel. Betul. Bahkan sampai Indian ke luar negeri loh, Bo. Dengan dekat boneka itu dia merasa banyak dapat keuntungan, merasa banyak dapat hal baik. Nah, ini udah bergeser. Kalau misalnya orang itu hanya menganggap boneka koleksi, nggak akan ada engage kayak gitu. Oh, pada saat misalnya kita sudah engage terlalu dalam, as if ngerasa bahwa boneka ini yang bikin gue bisa dapat job banyak dan whatsoever segala macam itu udah Teman saya ngobrol, saya kesepian, saya merasa harus tidur sama dia. Kalau dia ketinggalan saya gelisah. Itu udah nggak lama. dalam psikisnya ya. Psikis ya, aku bicara psikis. Iya. Tapi untuk menyatakan itu orang normal atau tidak normal tentunya nggak bisa kita judge dengan Iya, harus lihat dites aja ya. Harus ada diagnosa lanjut. Tapi artinya gini, ketika dia sudah mempunyai engage kayak tadi gitu ya, itu harus dipahami bahwa ada sesuatu yang salah nih sama diri saya. Karena kalau diterusin itu lebih dalam lagi nanti akhirnya. Nah, ini yang mengerikan. Kalau gue sih lebih concernnya karena namanya tren takutnya anak-anak ngikutin. Padahal kan sebetulnya belum tentu untuk setiap orang tuh cocok. Tapi karena gue tidak mengerti psikologis gitu. Duluan bang, ntar gue beli es krimnya. Sabar ya sayangku. Ntar abis ini kalau mami dapat AdSense mami. Ini udah mulai. Back again tadi lu sebagai psikolog melihat tren ini lu khawatir. Alasannya? Khawatir karena gini, oke. Dia menjadi viral. Kalau viral itu kan karena yang meng-up itu pasti seseorang yang punya nama, punya banyak follower. Iya. Mungkin yang meng-up itu dia secara psikis baik-baik aja, Mel. Mungkin dia hanya karena memang mencari berita, atau karena dia pengen menunjukkan dia mempunyai koleksi boneka. Apa Iya. itu namanya? Sesimpel itu aja ya. Iya. Tiba-tiba jadi boom. Tapi ini pelajaran nih. Pelajaran ketika kita menghadirkan sesuatu yang baru, kita harus tahu bahwa itu menimbulkan impact kepada jutaan follower kita. Oke, ya. Kita tahu berhenti, follower kita belum tentu. Wow, that's nice. Kitanya tahu kapan berhenti. Ini kan yang terjadi dengan salah-salah tadi gue baca akhirnya menghibahkan bonekanya kepada orang lain. Karena dia ngerasa alasannya kenapa tadi gue belum sempat baca panjang, tapi di statement awalnya itu judulnya adalah karena membuat heboh. Kayak di onar gitu. Kalian pada heboh sih gue punya boneka jadi gue hibahkan aja daripada membuat kehebohan. Itu gue bilang, tahu berhenti. Followernya tahu berhenti nggak? Oh, oke. Followernya jangan-jangan udah terlanjur punya engage. Karena gini, Mel, kita kan nggak pernah tahu ya kondisi follower kita itu bagaimana kondisi fisik dan psikisnya. Oh iya, betul. Because everybody's different. Iya. Kalau misalnya dari dulu sudah ada memang orang yang punya kesendirian, mereka ngobrol sama boneka, mereka nggak berani mengungkapkan, dan tiba-tiba karena adanya viral ini dia merasa oh saya nggak sendiri. Iya. Tapi dia merasa mendapatkan dukungan dari belakang sehingga akhirnya dia menguatkan itu. Oh jadi sekarang saya boleh memunculkan warna saya dong. Oke. Khawatirnya aku tuh cuma tren ini terus berlanjut. Iya. Karena di beberapa negara ada kan orang-orang yang memilih menikah dengan boneka. Tadi kamu bilang boneka seperti itu ya artinya. Mungkin ini
ya mudah-mudahan nggak dalam waktu dekat atau tidak dalam waktu panjang ya, tapi kalau ini nggak benar-benar diedukasi lagi nih biar netral nih, khawatir ini menjadi tren yang berkepanjangan dan akhirnya jadi bola liar yang nggak bisa di stop. Karena kan udah mulai ada kan yang tiba-tiba cari pengasuh lah buat. Oh iya, kemarin gue lihat berapa juta, 10 juta untuk mengasuh spirited doll ini kan. Mungkin dia juga cuma buat konten, cuma lucu-lucuan. Iya. Tapi buat orang yang nontonnya kita nggak tahu impactnya. Dan sekarang kan udah mulai banyak anak-anak yang minta ke orang tuanya. Iya, betul, benar. Itulah impact kayak gitu yang ini membahayakan. Dan khawatirnya nih karena anak-anak usia dini itu wajar punya dunia imajinasi. Betul. Itu bagian mereka untuk mengembangkan brainnya ya, Iya. otaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya dunia imajinasinya itu nanti nggak dibatasin, khawatir bablas. Harusnya di usia tertentu sudah harus hilang imajinasinya, ini nempel dan melekat, dan itu jadi bahaya. Wow, jadi sebenarnya yang dianggap mungkin kita pikir nih orang awam mikirnya, cuma lucu-lucuan kok gitu. Tapi ternyata kalau digging lagi lebih dalam, digali lagi lebih dalam dari segi ilmu psikologinya, panjang ya sebenarnya ya. Makanya gini, tadi aku bilang, ketika kita menimbulkan satu tren atau viral, kita tahu batasan kapan berhentinya. Tapi ketika itu udah jadi bola liar, ya kan, kita nggak bisa berhentiin. Wow. Itu. Karena si anak-anak ini kan mulai kayak anak gue juga kan misalnya main sama temennya, terus temennya punya spirited doll gitu. Memang kalau gue langsung bilang, maksudnya nggak usah deh Kak gitu. Dengan pertimbangan A, B dan C kan setiap orang berbeda-beda ya pola asuhnya gitu. Tapi gue tidak menyalahkan kalau misalnya ada yang memang pengen anaknya punya spirit doll, sepanjang mungkin mamah dan papahnya memberikan pendampingan gitu ya kan. Hadir bener. Nah cuma kan namanya anak-anak ya Tan, kalau satu punya terus ngeliat di TV dan segala macam, kadang-kadang kan jadi latah ikutan juga pengen gitu. Nah balik lagi berarti anak sendiri juga sebetulnya ada kekhawatiran juga ya kalau misalnya berlanjut-lanjut dan sekarang menjadi tren, menjadi hal yang ibaratnya menjadi hal yang biasa bahwa orang tuh punya spirit doll dan ngobrol sama spirit dollnya. Khawatirnya gue nih Mel, gue khawatirnya adalah ketika sesuatu hal yang tidak biasa dianggap biasa. Kenapa? Karena ketika akhirnya sekeliling lingkungan mengatakan udah tahu biar punya aja, pengen ikut tren dulu awalnya. Iya. Kan? Biar nggak ketinggalan, biar kekinian dan bisa buat konten bla bla bla. Iya. Tapi akhirnya semua orang berlomba-lomba ingin mempunyai itu biar diakui awalnya gitu. Betul. Lama-lama punya keterikatan kan, gaya anak sekarang kan gitu kan. Semua memperlakukan tuh kayak anak, maka memperlakukan kayak anak. Mungkin kalau makan di restoran dia punya duduk sendiri sebelah, iya betul. Ya kan, gitu kan. Buat kita kan kayak ini apa sih nih orang gitu ya. Tapi kita merasa aneh karena kita di posisinya nggak ngalamin itu dan nggak anggap itu sebagai sesuatu yang masuk dalam bagian hidup kita. Tapi buat anak-anak yang di bawah kita Mel, kita kan nggak pernah tahu. Tapi memang ini nggak semuanya ya Mel ya, nggak semuanya. Aku sih khawatirnya lebih ke arah anak-anak yang terpapar sama sosial media tapi nggak ada pendampingan orang tua. Iya. Yang memberitahu ya ini sebenarnya begini, ini begini gitu ya. Iya, tapi karena kan kita udah dewasa, balik lagi dewasa pun sebenarnya nggak bisa dikatakan, nggak bisa dibilang bahwa juga secara psikologis dewasa. Tadi Intan juga udah share gitu kan. Jangka panjangnya, kalau sampai anak kecil dulu ya Tan, karena anak kecil kan cenderung lebih labil ya. Kalau berkepanjangan dan orang tua mungkin sibuk, jadi most of the times bermain dengan spirited doll. What the difference spirited doll and then the doll? Kan sebenarnya they respond sama all these dolls kan sama ya, tapi enggak ya, kalau spirited doll lebih beda ya. Gini, kalau boneka biasa tuh sama seperti anak-anak main boneka, main rumah jatuh kadang lupa gitu ya. Biasa luka kadang-kadang malah dikepang-kepang, rambutnya digunting. Iya betul, benar. Tangannya patah. Iya betul. Oke, itu biasa anak-anak. Beresin segala macam selesai. Tapi kalau ada anak yang engage-nya berlebih, terus sampai nangis, terus sampai kadang-kadang kita perhatiin dia suka ngomong sendiri. Perhatiin ya, orang tua tuh sesibuk-sibuknya jangan cuek deh sama anak. Karena gini, ketika kita nggak tahu anak kita bagaimana, taunya udah di level yang parah, itu jauh lebih susah. Jadi harus perhatikan, misalnya, kok anak saya suka ngomong sama bonekanya sendiri ya. Oh tapi kalau misalnya, oh ya minum ya, gini udah, terus udah saya main diberesin dan dia nggak merasa apa-apa, oke. Itu aman ya, karena kita kecil juga suka kayak gitu kan, masak-masakan, ya. Masak-masakan aman gitu. Terus kalau bonekanya dipindahin dia nggak jeritan ya. Iya. Saya sampai keterikatannya, terus kalau ngomong ada mama aku ya gitu, dan ada lah, kalau orang tua pasti punya sinsir tersendiri lah. Iya. Oh, anak gue kayak ada. Nah kalau kayak gitu, karena segini, sebenarnya orang tua tuh kayak dikasih alarm. Dikasih alarm. Kalau anak kita ada kenapa-napa tuh sebenarnya di hati rasa, betul, benar. Tapi kadang orang tua mengabaikan. Nah ketika alarm itu berbunyi jangan abaikan. Langsung ajak ngobrol anak. Kenapa? Biasanya anak butuh ngobrol sama orang tuanya. Itu buat anak ya. Iya. Karena kalau diabaikan, kelekatan yang menjadi dekat dan bahkan hubungannya bukan kayak hubungan dia dengan boneka dan mainan lainnya,
ini udah menjadi hal yang harus masuk ke level 1 orang tua. Wah, apa yang harus saya lakukan? Worst comes to worst-nya apa? Kalau misalnya untuk jangka panjang anak ini jadi punya emotional engagement sama si spirit doll-nya. Mungkin dia tidak akan nyaman ketika bertemu dengan Orang lain bersosialisasi. Oh. betul. Mungkin dia merasa insecure karena orang lain menjudge mereka, padahal nggak ada yang ngejudge. Iya, iya. Kalau boneka kan mengikuti apa yang dia Betul, mau. betul. Diterima selalu, Mbak ya. Betul. Nah, khawatir nanti mereka sulit untuk bersosialisasi di Iya, kemudian hari. Karena oke. kan mereka harus masuk dunia kerja, mereka masuk dunia sekolah, Betul, ya, dunia kuliah, betul. yang mana di dunia itu kan gak semua orang bisa ngikutin maunya dia. Iya, benar. Nah, disinilah pentingnya kenapa orang tua harus nemenin, dampingin. Gak perlu seberapa sering kalau kerja ya, Iya. tapi seberapa berkualitasnya ketika sama anak itu udah poin. 2 jam, 3 jam, it's okay. Tapi kalau anak engage, itu menggantikan yang kita Quality time ya. Iya. Oke. Kalau untuk jangka panjangnya, untuk psikisnya, bisa nggak jadi mereka it's hard for them to see the difference antara imajinasi sama memang reality. Kan kadang-kadang orang buat persona ya. Iya, iya. Kadang-kadang misalnya, oh ini namanya, misalnya lu namain siapa? Cika. Oke. Cuma kalau itu siang Cika, kalau malam jadi Ciko. Nih, ini Iya. persona nih, saya. Iya. Oke, ini namanya Cika, umurnya berapa? Umurnya 3,5. Udah mulai. Mulai nih. Udah Iya. gitu kan. Heeh. Dia perempuan, hobinya apa, bla, bla, bla. Oh, Sampai segitu nggak apa-apa, karena lu mempersona, memberikan dia identitas. Ini namanya Cika. Kalau Iya. dikasih satu lagi namanya misalnya Robi gitu. Iya, Heeh. jadi itu nggak apa-apa. Sebatas itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada kedalaman emosi ini, itu yang bahayanya. Lu kasihan Cika diambil orang. Cuk. Mulai juga. Oke, berarti itu yang paling ditakutin, yang ibaratnya itu adalah hal yang paling, walaupun mungkin it's a long term ya. Dan nggak semuanya ya. Nggak semua. %. Yes, gitu. tapi possibility tetap ada yang harus dijaga gitu ya. Untuk orang dewasa. Nah, untuk orang dewasa ini bukannya berarti nggak ada. Iya. Karena kan yang namanya orang dewasa, kadang-kadang kita lihat gini ya, ini orang kayak di luar kayaknya dia bahagia, apa yang dia punya semuanya ada gitu. Tapi Iya. kita nggak pernah tahu memang Dalamnya seperti apa, ya, betul. psikisnya orang nggak tahu. Apalagi dengan sekarang gempuran ini ya, sosial media ini ya, gokil ya. Jadi akhirnya orang menyendiri kan. Nah, muncullah dunia hayalan, ditambah lagi masa kecilnya dulu dia, selesai nggak tuh? Masa kecilnya dulu tuh apa yang selesai? Ketika dia bermainnya, masa imajinasi di usia-usia tertentunya, puas nggak masa itu? Kalau nggak, dia bisa recall itu. Meaning? Dia membuat imajinasi, jadi dia bisa di kamarnya mungkin, oh dia punya temannya ini 1, 2, 3, terus cerita kalau ke bonekanya, aku hari ini sebel banget deh, tau nggak sih gini gitu. Dan dia memperlakukan boneka itu seperti halnya teman mainnya, sahabatnya. Yang tadi kamu bilang Iya, ya, jadi iya. dibawa ke mall, duduk samping, bahkan nih duduk terus bisa, ya gitu. Terus orang tuh ngeliatnya, ini apanya itu orang ngomong sendiri ya? Tapi dia merasa tidak ngomong sendiri, dia merasa bahwa boneka itu mendengarkan. Ada nggak orang dewasa kayak gitu? Ada, walaupun kemungkinannya kecil. Dari segi psikologisnya kenapa ya sampai sekarang itu timbul tren yang namanya spirited doll? Apakah ini baru atau memang sebenarnya udah lama? Sebenarnya udah lama ya gitu, tapi memang sekarang jadi booming karena memang kebetulan ada yang memunculkan gitu ya. Iya. Jadi gini Mel, sekarang itu kan dunia ini kan pergerakannya cepat ya. Iya. Gitu. Mau apapun dunianya persaingan itu tinggi. Betul. Iya kan. Komunikasi antar manusia itu sudah nggak sangat dulu. Betul sih, Orang benar, tua iya. dengan anak, dengan teman, sahabat, kakak, adik, yang sehebat-hebatnya kita, secanggih-canggihnya gadget Iya. dan teknologi, tetap hubungan manusia itu dibutuhkan. Betul. Tapi sekarang hubungan manusia itu kayak nomor kesekian. Tapi lupa, hubungan manusia dalam diri kita kan menuntut, menagih, Iya. kepengen dibuat. Kadang kan orang nggak kepengen juga ya kita pakai topeng terus ya Mel. Betul, Ada kalanya capek, aku iya, pengen iya, ngobrol, benar. tapi dasar aja ya, Mel, Betul, yuk, benar, ya. benar. Tapi dia ada kalanya orang tertentu nggak bisa kayak gitu. Maka dia menciptakan dunianya sendiri. Makanya kenapa ada spirit doll itu di luar negeri? Di luar negeri mungkin udah lebih banyak kayak gitu. Iya, betul, benar. Bahkan sekarang banyak di luar negeri orang bilang nggak mau nikah kan. Nah, Sampai ada kasusnya menikah dengan boneka? Yang lo tahu? ada di beberapa negara ya. Kalau di Indonesia aku belum pernah Iya, iya. kasusnya ya. Gitu. Karena ngerasa lebih nyaman ternyata sama boneka gitu. Karena nggak ada tuntutan, nggak pernah nyakitin. Kalau sama manusia, ada Iya. kan latar belakang kekecewaan. Nah, tapi basicnya gini, hidup itu kan nggak selalu kita happy ya. Iya, Namanya iya. kecewa pasti ada. Pasti. Gue juga pasti ada, lu pasti Iya, ada. Gitu kan. iya. Tapi kita beruntung kita punya lingkungan ya. Iya, support system ya. Yes, jadi Iya. kita nggak kepikiran tuh, pengen akhirnya beralih ke hal-hal yang, Iya. oh boneka kan nggak akan bisa nyakitin gue sih, cikanya dia main. Iya, benar, benar. Tapi buat beberapa orang akhirnya dia mencari itu. Kenapa? Lingkungan nggak ada. Nggak ada yang support ya. Itu yang sudah mulai miss di kita. Kenapa di Indonesia cepet banget sih kena tren ini Iya. masuk,
itu masuk ini sudah menandakan apa? Jangan-jangan gerak lingkungan di orang itu baik nggak ya? Sosialnya oke nggak ya? Iya. Jangan komunikasinya nggak ada. Kalau nggak ada gampang banget kena apa-apa. Iya, karena fondasinya juga ibaratnya filternya juga nggak kuat gitu ya. Nggak kuat. Jadi kalau dibilang apakah ini dari dulu ada, sebetulnya ada. Tapi memang dulu mungkin nggak ada namanya. Iya. Gitu ya. Sekarang ada. Nah ini yang ngeriin. Kenapa? Karena ada namanya, ada komunitasnya, bahkan ada levelnya. Kalau boneka yang harga sekian di mana. Kalau tadinya nggak berani memunculkan identitas, sekarang mereka berani. Oh, tapi kan misalnya kayak tanaman ikan dan segala macam juga ada komunitasnya kan? Tapi kan orang kan nggak ngajak tanamannya main terus duduk. Oh, gitu, ya. ada sih mungkin waktu ngasih pupuknya diajak ngobrol katanya kan, gitu pasti ada. Sebatas itu kan. Iya. Secara ilmiahnya ada. Secara based on scientistnya tuh ada. Oh, I see. Kenapa kalau dia ngomong nanti tumbuhannya jadi ini, tapi nggak juga jadi tanaman tahu nggak sih kemana? Oh iya. Aku Kalau itu juga tetap aja mau tanaman mau binatang tetap juga udah mulai ketika dikhawatirkan ya. Dengan benda kan kalau tanaman makhluk hidup ya, tapi juga aneh kan loh tanaman gitu. Iya benar. Nah, jadi hal itulah yang harus dibatasi. Jadi jangan kita anggap bahwa yang hobi ini juga entar dulu lihat dulu gitu, ada datanya nggak, ada based on science-nya ada nggak gitu. Kalau nggak ada, ini apa yang terjadi, tren ini seperti apa? Yang dikhawatirkan aku nih takutnya tren ini bergulir meluas dan nggak bisa di stop, dan akhirnya nanti kita lihat lagi akan muncul dari efek viral ini, terutama anak-anak kecil kali nggak? ya, bukan kita, anak-anak kecil. Kenapa? Itu kan dia generasi kita ke depan. Iya, the next generation kita ya. Akhirnya mungkin mereka yang ditakutkan nih terparahnya adalah they prefer to socialize with doll compared to human being gitu kan? Karena mereka udah ngerasa nggak punya ability lagi untuk, karena kan orang pasti nggak bisa satu jalan terus kan. Ada justru saat gesekan terjadi kan kita justru sharpen ya, membentuk karakter kita. Dia ngerasa ngapain capek, sedangkan sama boneka tadi Intan bilang kan gitu. Ya boneka kan selalu nerima gua apa adanya. Gitu loh. Karena aku suka baca Mel, misalnya gini, kenapa sih kok orang di sana nikah sama boneka? Iya benar. Membayangkan apa sih yang mereka. It doesn't make sense for us gitu kan? Karena kita kan normal gitu ya, normal sekarang kebanyakan. Aku baca gitu, ternyata memang iya, dari semua yang aku baca tuh mereka rata-rata sama, garis merahnya sama. Karena dia pernah kecewa sama hubungan sebelumnya, kemudian sering disakiti, kemudian dia kenapa beralih ke boneka, karena dia merasa boneka ini kan tidak akan pernah nyakitin saya, boneka ini menerima saya apa adanya, saya lagi punya harta, nggak punya harta, dia menerima saya, gitu kan. Tapi dari semua itu yang aku dapat apa? Oh berarti pada saat dia jatuh, lingkungannya kemana ya? Keluarganya kemana ya? Sampai dia ngerasa hanya si boneka ini yang ibaratnya menerima gue gitu ya. Dan kalau udah di posisi itu, untuk get back-nya agak susah. Tapi balik lagi untuk beberapa misalnya orang-orang yang udah dewasa terus punya seperti itu doll, sepanjang mereka tahu batasnya sebenarnya it's fine. Boleh, it's fine. Oke. Mau punya namanya apalah spirit doll apapun terserah. Tapi misalnya dia masih dalam batasan normal, wajar, silakan. Jadi masalah itu kalau sesuatu yang sudah keluar dari batasan normal. Oke, so as long as they know when to stop gitu ya. Ada sebutannya nggak? Orang yang mungkin sudah getting into deep gitu dengan makhluk yang tidak hidup gitu. Ada, tapi aku lupa ya nama dia di psikologisnya. Tapi dia memang ada satu nama gitu yang kalau seseorang punya, dia memang kelekatan dengan benda mati itu ada beberapa karena tergantung jenisnya seperti apa, tapi ada ya memang di psikologis ya. Oke. Nah itu yang gitu. Right. Oke, baiklah. Last untuk menutup vlog kita Tan, what you suggest as a psikolog untuk orang dewasa termasuk juga untuk anak-anak dengan tren yang sekarang ini lagi lumayan kencang gitu. Oke. Kalau dari aku sih gini, sehebat-hebatnya boneka apapun yang kalian miliki ya, apapun yang kalian anggap itu adalah teman baik kalian, yang terbaik tetap adalah teman yang sosialisasinya manusia seperti ini gitu. Jadi kalau sekarang merasa bahwa aduh aku tapi sendirian, aku nggak punya teman, mulai bersosialisasi, mulai dari cari 1, 2, dan sahabat itu nggak perlu banyak. Betul. Kadang-kadang jari 5 aja nih nggak habis tuh sahabat. Betul, setuju. Berteman sebanyak-banyaknya, tapi cari sahabat, carilah yang paling ngerti kamu, yang paling memahami kamu. Dan kalau buat anak-anak nih tetap ngobrol sama mamanya, sama kakak, sama adik, itu yang paling terbaik. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan hubungan sosialisasi antar manusia ya. Tidak ada. Dan itu tidak akan pernah tergantikan. Once itu kita menganggap bahwa
udah bisa gue pakai chat apa segala macam, nggak akan pernah tergantikan karena lebih enak kita ngobrol face to face. Walaupun kadang-kadang ada suka gemes ya, kesel sama dia, tapi that's part of the socializing, itu kan, right? itu kan hubungan. Iya. Nggak selamanya kita happy, Mel. Iya. Kalanya mungkin kita ribut, kita baik, kita Iya. sedih. Itu hidup. Tapi Betul. di situ kita belajar dan akhirnya menguatkan apa? Mental kita dan karakter. Kan Betul, itu poin. karakternya dibentuk ya Tan, poinnya, itu dia. itu karakter. Oke, seru banget ngobrol sama Intan ya, guys. Tan, lo ada YouTube gak sih? Kayak I think you need that deh, very soon deh. Nanti aku buat ya. Iya. Terus nanti Mel yang pertama. Iya dong, harus dong. Gue sebenarnya masih pengen ngobrol panjang, and I'm sure teman-teman hopefully ya dari vlog ini kita again we're not gonna judge kalau kalian punya spirited doll atau you are planning to have your kids spirited doll, it doesn't matter ya. Tapi yang paling penting mudah-mudahan apa yang diobrolin Intan yang mengerti mengenai bidang psikologis ini bisa jadi masukan nih untuk orang tua, harus presence, harus hadir. Bagaimana menjaga supaya jangan sampai anak terlalu emotional engage nih sama lebih memilih main sama boneka dibandingin sama manusia lainnya gitu loh. Jadi harus tetap menjaga kewarasan kita. Ya, itu yang benar-benar jaga kewarasan. Right, menjaga kewarasan. Iya, menjaga kewarasan. Because it's hard these days untuk menjaga kewarasan kadang-kadang. Orang yang kelihatannya ini maksudnya bukan kita menghina orang apa segala macam. Orang yang kelihatannya juga waras dan selalu cheerful pun dalamnya belum tentu tidak punya masalah mental, right gitu loh. Dan mental problem it doesn't mean ODGJ dong. Enggak. Iya Nah, kan? ini harus dibatasi, Bo. Iya. Orang ke psikolog, orang ke psikiater bawa Bukan berarti. Enggak. Iya. Mental itu kadang ada kalanya sakit atau ada kalanya kita Iya. mental sedang turun. Iya. Itu lebih baik mending kita menyadari lalu kita perbaiki daripada kita mendenial. Iya. Nanti menjadi levelnya berat itu yang lebih bahaya. So, going to psikolog untuk ngobrol itu sebenarnya is very common ya, normal. Banget, dan sekarang banyak kok Iya, orang iya. yang datang ke aku hanya untuk cerita, curhat dan cuma mau didengerin. Gue nggak ngasih apa-apa. Iya. Tapi kadang-kadang somehow orang butuh orang mendengarkan. Betul sih, Kasian setuju. Ya berarti ya. Iya. Berarti didengerin itu menyenangkan loh. Bener. Jadi cepet cari sahabat ya. Tuh ya kan. Cika masih dengerin Mami terus. Cikanya dibungkus ya. Cikanya dibungkus. Terima kasih ya guys. Mudah-mudahan ada hal yang baik yang bisa didapetin dari vlog kali ini. 1, 2, 3 jawab semuanya. Pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Bye guys, God bless you.